Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dia berkata bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, barang siapa yang memusuhi waliku, maka aku telah mengumumkan perang dengannya. Tidak ada takarubnya seorang hamba kepadaku yang lebih aku cintai kecuali dengan beribadah dengan apa yang telah aku wajibkan kepadanya. Dan hambaku yang selalu mendekatkan diri kepadaku dengan nawafil perkara-perkara sunnah, maka aku akan mencintainya. Dan jika aku telah mencintainya, maka aku adalah pendengarannya yang dia gunakan untuk mendengar, penglihatannya yang dia gunakan untuk melihat, tangannya yang digunakan untuk memukul, dan kakinya yang digunakan untuk berjalan. Jika dia meminta kepadaku, niscaya aku akan berikan, dan jika dia minta perlindungan dariku, niscaya aku lindungi. Hadis riwayat Bukhari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Islam. Selamat datang kembali di Islami Vision. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas 11 tanda wali Allah yang tersembunyi. Simak sampai habis agar tidak gagal paham dan tersesat. Wali mastur atau yang lebih kita kenal dengan wali tersembunyi adalah seorang kekasih Allah yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan tetapi mereka tidak diketahui oleh kebanyakan orang, kecuali orang yang juga mempunyai tingkatan yang sama kewaliannya, dan orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sering kita dengarkan ungkapan, yang mengenal wali Allah hanyalah wali. Itu memang benar, sebab pandangan seorang wali melewati sirnya tidak akan terhalang apapun lagi. Maha besar Allah yang senantiasa memberi petunjuk kepada siapapun yang hendak diberikan petunjuk, termasuk untuk dapat mengenali walinya. Dikutip dari beberapa sumber, inilah 11 ciri-ciri atau tanda seorang wali yang tersembunyi. Tanda-tanda atau ciri yang pertama, mereka seorang yang selalu rendah hati. Dalam artian keberadaan mereka di tengah masyarakat tidaklah terlalu berpengaruh, bahkan tidak mempunyai peran sama sekali. Bahkan keberadaan mereka tidak pernah diperhitungkan sama sekali oleh masyarakat lainnya. Mereka sering terabaikan karena dianggap peran mereka pun tidak terlalu penting bagi masyarakat lainnya. Lalu ciri yang kedua, tentunya karena mereka seorang wali, mereka tentunya adalah seorang ahli ibadah yang benar-benar taat kepada syariat Islam yang telah dibawa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun mereka seorang ahli ibadah, namun seorang waliullah yang mastur atau tersembunyi biasa tidak tampak kebaikannya, begitu pula keburukannya. Mereka menjalani hidup sebagaimana orang biasa, berprofesi, bisa jadi seorang kuli, seorang pekerja bangunan, seorang petani, atau berbagai profesi pekerjaan seperti pada umumnya masyarakat biasa. Ciri yang ketiga, mereka adalah seorang ahli zikir, selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun dari yang dilihat mereka terlihat beraktivitas seperti biasa sebagaimana masyarakat pada umumnya, namun di dalam hati mereka tidak sedikit pun lalai berpisah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di waktu ia terjaga maupun tidur, dikala ia duduk maupun berdiri, dikala siang maupun malam, mereka tenggelam dan asik bermesraan
bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu tanda atau ciri yang keempat, ada keteduhan dan ketenangan di wajahnya. Ketika mereka memandang seseorang atau dipandang seseorang dengan sorotan matanya, maka hal tersebut akan menimbulkan ketenangan di hati. Hal itu disebabkan karena mereka benar-benar seorang ahli zikir sejati yang benar-benar telah disebutkan dalam istilah tasawuf. Bertubuhkan kalimat akan terpancar jelas di wajahnya. Lalu ciri atau tanda yang kelima, seseorang akan tentram hatinya ketika duduk dan berbincang-bincang dengannya, sebab seorang ahli zikir akan menyebarkan energi positif atau nurullah ke sekelilingnya. Tanda yang keenam, saat melihat wajahnya atau mengingat namanya, atau bahkan terdengar namanya disebut, maka sejenak kita pun akan ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian tanda yang ketujuh, di wajahnya terlihat sedikit pucat dan badannya juga terlihat sedikit kurus, lantaran renggangnya rusuk-rusuk mereka dari kasur tempat tidur. Mereka sedikit tidur dan lebih banyak melakukan sholat dan duduk bertafakur di malam hari, dan memperbanyak puasa-puasa sunnah untuk melatih melawan hawa nafsu. Tanda yang kedelapan, mereka selalu begitu mengagungkan dan memuliakan baginda Rasulullah SAW sebagai wasitoh mereka untuk usul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kesembilan, tidaklah lisan mereka mengeluarkan sepatah dua patah kata kecuali itu mengandung hikmah. Walau memang ada sebagian kecil di antara wali majdub yang telah tenggelam dan sepenuhnya dalam kefanaan mengeluarkan perkataan yang sulit dimengerti. Lalu ciri yang ke-10, biasanya mereka mengetahui kapan ajal akan menjemput, dan pada saat menjelang ajalnya dan mereka mengetahui kedatangan para malaikat pencabut nyawa, lalu bersikirlah mereka saat itu bersama malaikat yang menjemput nyawanya. Lalu tanda yang ke-11 atau yang terakhir, ketika jenazah mereka dimandikan, pasti akan terlihat kulitnya berseri-seri, kekuning-kuningan, dan ketika menguburkannya pun ke liang lahat akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita memiliki kejernihan hati dan atas petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya suatu saat kita diperkenankan bertemu mereka dan mengambil manfaat kepadanya, sebab mereka para waliullah adalah khalifah Allah di muka bumi dan pewaris sah Rasulullah SAW. Namanya diharumkan oleh semua penduduk langit dan kehadirannya dirindukan pintu-pintu surga. Terima kasih telah menyimak. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.